ya. Kemudian itu saksi kunci yang saya tahu itu yang menangkap Peggy Setiawan yang palsu seorang kuli bangunan itu. Guys, kembali lagi kita monitor kasus almarhum Eki dan Vina Cirebon 2016 ya. Pada kali ini sangat memprihatinkan ya. Lagi-lagi kemunafikan, keserakahan dan kejahatan itu kembali terkuak satu persatu ya. Nggak ada bisa orang yang menutupi aib itu sampai lama ya. Ketika orang menutupi kejahatannya, itu dia semakin gelisah guys. Di sini terbukti ya. Kita baru saja dapat kiriman terbaru ya dari intel-intel kita yang paling luar biasa ya di grup-grupnya kasus dari almarhum Eki dan Vina ini ya. Yang ternyata guys, ini yang luar biasa ya. Ada salah satu seorang tim sukses yang didapati, dia mengaku dia nggak tahan lagi. Dalam pengakuan rahasia dia mengatakan seperti ini. Dia sebenarnya nggak tahan lagi untuk mengungkap siapa Peggy sebenarnya, karena dia lebih paham dan lebih tahu siapa itu orang, karena dia orang Cianjur dan pernah loh guys, dia itu pernah mengaku sebagai relawan pemenangan Pak Sunjaya atau tim ses ya, mantan tim ses. Dia nggak bakal berbohong ya, nggak bakal berani berbohong jika itu tidak benar-benar dia lakukan ya. Makanya semua diawali dari kejahatan, kemunafikan, keserakahan, dan ini semuanya udah lengkap bersekutu dalam satu kekuatan iblis yang menyelimuti kejahatan dan mengendalikan hukum di Indonesia ini ya. Dia mengatakan seperti ini guys. Ini yang paling membuat kita termenung ya hari ini ya. Kita baru dapat kiriman ini. Dia mengatakan, saya warga Cirebon asli. Saya tahu betul kalau si Peggy Setiawan yang di Cianjur adalah anak dari Bupati Cirebon, yaitu Pak Sunjaya. Ini terang-terangan sekali guys, blak-blakan, nggak ada rasa takut. Kenapa? Saya bisa tahu kalau si Peggy itu anaknya karena dahulu saya adalah mantan tim ses dari relawan pemenangan Pak Sunjaya sewaktu mencalonkan diri menjadi bupati. Masya Allah, luar biasa ya. Allah bukakan satu persatu kebenaran dari hal yang tak terduga ya, dari ruang-ruang tertutup yang terkunci rapat. Detik demi detik, hari mulai hari, satu persatu terbongkar guys. Dia menantang, ayo tes DNA kalau nggak percaya. Sebenarnya polisi Cirebon juga udah mengetahui, namun karena dibungkam oleh titik-titik-titik. Ini ya, apalagi Pak Sunjaya sebelum menjadi bupati adalah seorang mantan jenderal yang punya power yang kuat ya. Sudahlah bupati, dia juga seorang mantan jenderal yang punya power yang sangat kuat. Makanya aman dan lancar bikin skenario yang palsu ini. Ini mirip-mirip dengan kasusnya Sambo ya. Ini telah dilakukan obstruction of justice, the power of abuse of power ya. Kekuatan yang melebihi ini kewenangan ya. Jadi dia menantang polisi nih, ayo Pak Polisi, apa perlu nih di negara ini kita copot saja perkumpulan atau organisasi coklat kalian? Mending gak ada kalian daripada kinerja yang bisa dibungkam pakai duit. Nah ini bahaya ya guys ya. Ini udah people power ya. Netizen yang sebagai intelnya juga membantu polisi ya. Inilah updatean terbaru kita ya guys, yang bikin bulu kuduk merinding ya. Satu persatu guys, orang mulai buka suara, nggak takut lagi. Kenapa harus takut dengan kebenaran ya guys ya? Bagaimana menurut kalian guys? Dengan postingan ini masyarakat menjadi sudah nggak respect lagi. Mas, sudah. Mau seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi, mau sejuta fakta telah dibuktikan atau dihadirkan, mau pengacara siapapun dihadirkan, hanya akan memperpanjang skenario dan fitnah ini. Kecuali seluruh rakyat Indonesia turun ke jalan, kita semua nih ya, turun ke jalan menegakkan hukum, terus membahas kronologi, semuanya sudah jelas, dan mengetahui kebenarannya tinggal action saja. Sekarang waktunya kedaulatan di tangan rakyat. Karena ada penegak hukum yang lain sesuai syariat agama Islam ya, kalau kita mengetahui ya. Kalau syariat Islam itu sebenarnya kalau ditegakkan lebih ketakutan orang semua. Mencuri potong tangan, berzina dirajam, apalagi ya. Sebenarnya hukum itu udah ada sebenarnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kita berupaya membuat hukum sendiri ya di dunia ini dengan otak manusia yang dangkal gitu guys. Itulah yang terjadi sekarang. Terus ada yang baru juga nih guys, dari updatean terbaru dari rekan-rekan kita ya. Ini membahas mengenai si Linda dan Kevin ya. Ucap Nunung Sigit Saputra, anak Linda Amoy mirip Adi Vivit. Ini Nunung Sigit Saputra ya. Jadi sekarang ini guys,
Jadi sekarang ini guys semakin banyak ya yang bermunculan detektif liar ya, atau dibilang seperti paparazzi jalanan ya. Kalau seorang memfoto seseorang di jalanan disebut paparazzi ya. Kalau di netizen ini sekarang ini dibilang ya sebagai detektif. Nah, itu yang dikatakan sekarang guys. Ini terlihat jelas sekali ya guys ya dalam keterangan ini ya. Ingat kata Vina, awalnya mereka nggak ada niat untuk membunuh, tapi karena Vina itu melihat sesuatu, akhirnya direnggutlah nyawanya ya. Awalnya mereka hanya ingin memberikan pelajaran kepada mereka berdua, tapi karena udah tahu akhirnya kejahatan yang mereka lakukan itu akhirnya dihilangkan ya nyawanya. Otaknya siapa? Ya kaki tangan dari bos ini tadi, karena dia anaknya yang dilindungi langsung ya. Wow, Alif Bakhtiar ya, dia ngatakan nama nih guys, anak dari Adi Vivit Bakhtiar, sedangkan abangnya kepala Kapolsek ya kota Cirebon. Bukan dengan sengaja dia menjadi Kapolsek di daerah sana. Ada yang bisa nebak, kata netizen ya. Memang kasus ini seperti bola panas liar ya guys, yang makin hari makin parah saja ya. Terus yang kita prihatinkan sekarang ya guys, kayaknya biasa-biasa aja di luar daerah Cirebon. Daerah lain yang ikut berusaha yang membantu kasus ini ya, berdarah ya, mencari ya, dibully, dicaci, dihina ya. Kita dari luar Cirebon gitu ikut turun tangan ya menangani kasus ini. Karena apa? Karena menurut Tribun Jateng ya baru-baru ini ya, kondisi Peggy Setiawan yang di rutan Polda itu kita kasihan sekali guys. Kasihan, tiap malam menangis karena mau dipindahkan ke Nusa Kambangan guys. Siapa orang yang tidak kasihan guys? Merasa miris sekali ya, orang yang sepertinya tidak bersalah dikambing hitamkan, hanya seorang kuli bangunan ya. Seperti juga yang dikatakan dengan Pak Susno Duaji, nggak mungkinlah seorang kuli bangunan yang motornya smash menjadi seorang ketua geng ya. Dia dibilang sebagai ketua geng atau klub geng Monreker itu ya. Ini di luar nalar, kata Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Itu kata dia, bukan kata saya. Pak Susno sendiri yang mengatakan dia tidak percaya kalau Peggy ini ketua geng ya. Terus ada kiriman foto terbaru juga ya guys ya. Ini Aib, sepertinya Aib ya, Aib dan Mel yang asli belum keluar nih guys. Karena di sini dalam postingan ini orang mengatakan ya, berbagai postingan terbaru diungkap ya, ada foto-foto dari kawan-kawan dia yang merasa ini nggak benar ya, dikirim guys, biar ini terungkap dengan cepat dan jelas ya, terang dan benderang. Terus makin hebohnya ya, netizen pun juga melacak ini guys, kebenaran dari si ini ya, orang-orang menangkap juga melacak paspor ya dari si Aib Rudiansah. Ternyata namanya Aib Rudiansah ya, yang lahirnya 28 September 1993 di Purwakarta ya, Pemalang ya. Padahal si Aib ini menghilangnya kemana udah 5 hari nggak muncul-muncul. Ini yang diragukan ya, karena dia udah punya paspor ini guys. Kayaknya dia udah dioper ke luar negeri. Inilah ya, ini yang diragukan oleh Arya ya, detektif tanpa basa-basi ini ya. Jadi tersangka ini ditakutkan semuanya kabur ya ke luar negeri karena nggak adanya action dan reaksi cepat dari pihak kepolisian ini, kata netizen guys. Terus terakhir ya, kita dapat kiriman yang juga miris ya, dari Pak Rudiana sendiri, bapaknya Eki ya. Pak Rudiana ini menolak untuk ditanya-tanyai guys mengenai kasus yang menimpa anaknya ini ya. Padahal dia tahu loh sebenarnya apa yang terjadi gitu. Bukan, dia mengatakan, bukan saya tidak mau diwawancara, saya pengen tenang dulu. Namun netizen membantah seperti ini guys. Tenangnya tenang keberapa kali ya, udah 8 tahun nggak tenang-tenang juga ya. Apa yang membuat Pak Rudiana ini nggak tenang guys? Jadi seorang kameramen ini ya menangkap ini secara diam-diam dan mengatakan, kebetulan ya ini beredar informasi juga Pak, dan harus dikonfirmasi katanya. Ternyata ada 7 orang yang telah ditangkap di bawah Pak Rudiana, yang itu adalah bagiannya Kasat Narkoba ya, research. Padahal ini harus ditindaklanjuti oleh Diskrimum ya, tindak pidana umum ya, kriminal umum ya.